Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di pelatihan Data Science bersama DJ Hub SDM BP Dunia. Saya Agung Krisna, merasa sangat senang bisa membantu teman-teman dalam pelatihan ini dari awal hingga akhir. Nah, hari ini kita akan membahas pengenalan ujian praktek atau proyek pelatihan DJ Hub Data Science Beginner Level. Kenapa ujian ini penting? Karena untuk memperoleh sertifikat kelulusan, penyelesaian ujian praktek merupakan hal yang wajib. Jadi pastikan teman-teman fokus dan aktif dalam sesi ini. Dan mari kita lihat apa saja yang akan kita bahas uh, di notebook. Oke, oke. Sekarang kita akan berpindah ke notebook ya teman-teman ya. Saya akan mengalihkan share screen-nya ke notebook. Oh ya. Dan seperti yang sudah kita bahas di grup sebelumnya atau seperti yang ada di PDF yang sudah saya share di grup WhatsApp, di sana, sebentar. Oke, di sana sudah ini ya teman-teman ya, sudah tertera bahwa proyek ini akan berupa notebook yang istilahnya rumpang. Jadi ada bagian-bagian, ada kode-kode yang hilang dan sudah menjadi tugas teman-teman untuk mengisinya. Oke, oke. Sekarang kita fokus ke proyek. Saya besarin ya. Oke. Oke, di sini di notebook ini teman-teman, ini sudah ada lengkap dari awal hingga akhir, dari business understanding sampai di modeling evaluation. Nah, tahap-tahap business understanding, data preparation sampai modeling itu sudah kita bahas di Krips DM, dan sekiranya masing-masing tahap ini penting ya teman-teman ya dalam membuat proyek data science. Oke, yang pertama kita business understanding dulu teman-teman. Jadi di proyek ini kita ngapain? Di proyek ini kita mau bikin apa? Apa yang apa yang menyebabkan kita harus membuat proyek ini? Nah, itu dari business understanding. Oke, teman-teman. Anggaplah nih, kita merupakan seorang data scientist dari perusahaan e-commerce Tokopedia. Anggap. Nah, perusahaan sudah menguji coba 5 jenis kampanye pemasaran atau promosi yang berbeda di satu waktu secara bersamaan di bulan lalu. Saat ini, perusahaan ingin melihat promosi mana yang paling sering diikuti oleh customer. Nah, jadi anggap aja ya 5 jenis promosi, ada yang diskon 50%, beli satu gratis satu, flash sale, free ongkir, dan cashback 30%, itu semuanya sudah diuji coba sekaligus di bulan lalu. Jadi kelima-lima promosi itu diuji coba ke semua customer, dan kita lihat nih promosi mana yang paling disukai oleh customer, yang paling sering diikuti oleh customer. Nah, itu perusahaan pengen tahu, ya gitu yang pertama, oke teman-teman. Perusahaan juga membutuhkan mesin prediksi apakah customer yang datang dan beraktivitas di website perusahaan berpeluang menggunakan jenis promosi yang mana antara promosi 1 sampai 5. Nah, jadi kemungkinan ya di bulan lalu itu hanya ada 70% dari pelanggan yang bertransaksi. Jadi anggaplah 30%-nya ini pelanggannya tidak melakukan transaksi sama sekali, atau melakukan jual beli, atau melakukan pembelian di e-commerce kita di bulan-bulan yang sebelumnya, sebelum bulan lalu. Nah, jadi kita itu pengen membuat mesin prediksi untuk yang ke-30% ini, gitu kan? Karena mereka nggak dapat apa istilahnya, nggak dapat kelima jenis promosi itu. Jadi kita nggak tahu nih promosi mana yang paling cocok untuk yang 30% yang sisanya ini kan. Nah, jadi kita sebagai data scientist itu membuat mesin prediksinya gitu. Nah, agar perusahaan tidak membuang-buang biaya. Nah, kenapa mesin mau kenapa perusahaan mau membuat mesin prediksi yang seperti itu? Karena agar perusahaan tidak membuang-buang biaya promosi jika 5 jenis promosi tersebut dipromosikan setiap hari. Nah, bayangkan teman-teman, diskon 50%, beli satu gratis satu, flash sale, free ongkir, cashback, itu benar-benar sekaligus diadakan di bulan lalu secara bersamaan. Kan perusahaan benar-benar rugi ya kalau misalnya perusahaan ini tuh melakukan promosi kelima jenis promosi ini secara terus-menerus dari bulan ini sampai bulan seterusnya gitu kan. Nah, jadi itulah salah satu alasan kenapa perusahaan membutuhkan mesin prediksi yang dibuat oleh kita, teman-teman. Oke?
Dan tentu saja untuk menghindari kerugian besar, namun tetap mempertahankan customer yang setia, serta menarik customer baru. Nah, jadi ketika kita sudah tahu karakteristik dari ketika sudah kita tahu karakteristik dari customer dan sudah bisa memprediksi bahwa oh ternyata mungkin customer yang ini itu lebih suka kita memprediksinya itu lebih suka ini promosi yang ini. Nah, jadi kan kita nggak perlu ngasih promosi yang lainnya, ya kan? Yang lainnya ke customer yang ini gitu. Semoga dimengerti ya teman-teman ya. Nah, di sini kita punya data nih teman-teman. Kita punya data, terus ternyata ada nih kolom yang namanya kolom campaign. Nah, anggap aja kolom yang campaign yang pertama itu adalah diskon 50% atau promosi diskon 50%. Campaign yang kedua itu beli satu gratis satu. Campaign yang ketiga itu flash sale. Campaign yang keempat free ongkir. Dan yang terakhir adalah cashback 30% atau campaign yang kelima, teman-teman. Nah, itu business understanding. Oke, semoga mudah dimengerti. Oke, selanjutnya adalah data understanding, teman-teman. Di sini banyak ya. Di sini kita bahas satu persatu dulu aja, nggak apa. Yang pertama, di kolom pertama kita punya registration ID, ya kan? ID pelanggan. Nah, contohnya ini, RK 2020-2334. Dan sekali lagi, ini hanya contohnya teman-teman ya, bukan ID sungguhan dari Tokopedia. Oke, anggap saja kita sebagai data scientist di Tokopedia, seperti itu. Oke, ada kolom name, ya. Name adalah nama lengkap pelanggan, ya. Formatnya string. Email, ada kolom email, yaitu alamat email pelanggan. Ada kolom phone, yaitu kolom untuk nomor telepon pelanggan. Ada kolom age, yaitu usia pelanggan. Ada kolom income group nih, kelompok penghasilan pelanggan nih. Jadi di income group ini kayaknya itu ada empat kategori ya. Kalau misalnya mau tahu lebih pastinya akan kita bahas. Cuman ini seingat saya aja. Jadi ada keempat jenis. Jadi kita anggap aja yang income group yang pertama itu income-nya rendah, grup yang keempat itu income-nya tinggi gitu. Nah, terus aktif itu apa? Aktif adalah status aktif pelanggan. Apakah pelanggan aktif atau tidak? Nah, ini formatnya boolean teman-teman. Jadi 0101 ya teman-teman ya. Jadi ketika di kolom aktif itu 0, berarti dia nggak aktif alias pasif. Kalau di kolom aktif ini dia 1, berarti dia aktif gitu. Maksudnya pelanggan aktif maksudnya pelanggan yang aktif membeli atau melakukan transaksi di Tokopedia gitu, di e-commerce Tokopedia. Selanjutnya adalah city ya teman-teman nih. Kota tempat tinggal pelanggan ya kan. Terus selalu ada provinsi tempat tinggal pelanggan. Terus ada kolom hobi, yaitu hobi pelanggan, ya. Terus ada favorite movie, ya, film favorit pelanggan. Terus ada informasi lagi nih yang penting nih teman-teman. Website visit count, jumlah kunjungan pelanggan ke website gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada 51 di kolom website visit count, artinya 51 kali pelanggan visit ke website kita, ke website e-commerce. Terus ada website recency nih, jumlah hari sejak terakhir kali pelanggan mengunjungi website. Jadi ketika di sini ada 75, berarti sudah 75 hari 75 hari sejak terakhir kali pelanggan mengunjungi website. Nah, itu artinya itu seperti itu. Terus ada website purchase rate. Ini adalah rasio pembelian pelanggan terhadap kunjungan website. Kan? Terus ada kolom website purchase amount, yaitu total pembelian pelanggan di website. Ada website CS call count. CS itu customer service. Jadi website CS call count artinya adalah jumlah panggilan pelanggan ke customer service. Misalnya satu, berarti satu kali doang si pelanggan itu melakukan panggilan ke customer service. Ini ada accept campaign 1 hingga accept campaign 5. Maksudnya adalah kolom kan ini kan accept campaign ya. Maksudnya berarti ya status apakah pelanggan menerima atau berpartisipasi dalam kampanye pemasaran tertentu. Maksudnya adalah kalau misalnya ada customer yang paling atas nih di baris yang pertama di indeks ke 0, itu dia accept campaign satunya itu 1. Berarti dia berpartisipasi dalam campaign yang pertama, ya kan? Tapi kalau misalnya accept campaign satunya 0, berarti dia tidak berpartisipasi di campaign tersebut. Jadi kita bisa bilang bahwa pelanggan yang paling atas atau yang indeksnya 0 itu
berpartisipasi pada promosi diskon 50% seperti itu. Oke, teman-teman? Nah, sekarang baru kita ke sebentar. Oke, kita ke codingan ya, teman-teman. Sekarang kita ke data preparation nih, ya. Udah nih, udah diimport, saya juga udah nyediain linknya, tinggal teman-teman running aja, tinggal copy, paste, running, selesai. Dev head-nya juga. Nah, ini kita lihat teman-teman ya, di sini ada kolom registration ID, nama, email, nomor telepon, apa lagi? Umur, terus ada grup income, terus ada aktif apakah tidak, terus ada kota, informasi provinsinya dia dari mana, informasi hobi customer seperti apa, terus yang ini nih yang titik-titik ini kayak ini teman-teman, kayak yang lain-lain gitu. Jadi setelah hobi apa? Setelah hobi itu, oh nih, setelah hobi itu adalah favorite movie. Nah, terus ada website visit count sampai seterusnya teman-teman. Nah, yang ini yang saya pengen bahas. Nah, di sini kan ada set campaign 1, set campaign 2, set campaign 3, dan ini tuh true, false. Artinya true itu 1, false itu 0, gitu. Anggap aja kayak gitu. True itu 1, false itu 0. Kita juga udah bahas kemarin ya memang ya, di modul-modul sebelumnya. Nah, sudah df.shape. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa di sini ada 107 baris dan 21 kolom. Lalu informasinya apa? Ya kan? Di registration ID itu yang nggak kosong, yang non null count itu berarti yang tidak kosong, jumlah baris yang tidak kosong di kolom registration ID itu adalah 107 dengan data type-nya object gitu. Ya kan? Terus nah kita kita lihat lagi nih teman-teman nih, kita kayak lihat sekilas aja nih. Di sini ada 107, 107, 107. Loh, 104 artinya apa teman-teman? Kalau misalnya 104 ini adalah data yang tidak kosong, berarti ada 3 buah data di kolom phone yang kosong, ya nggak? Di sini ada lagi nih, 106. Berarti ada 1 data yang kosong di kolom age. Loh, kok bisa saya menentukan ini apa? Ini jumlah datanya semuanya 107? Ya karena kita lihat dari def.shape. Jumlah barisnya adalah 107, yang artinya jumlah informasinya adalah 107. Selanjutnya teman-teman, udah kan 107, oh ini ada 2 yang punya nilai kosong. 107, oh ini juga ada nih yang punya nilai kosong teman-teman nih. 102 ya kan, berarti ada berapa nih? Ada 5 nilai kosongnya kan. Terus ada favorite movie-nya, ini juga banyak nih. Ada sekitar 38 kalau nggak salah. Iya, 38 values yang kosong ya kan. Tapi untuk yang selanjutnya itu aman-aman aja teman-teman. Nah, jadi dari df.info ini kita bisa simpulkan ada berapa yang nilainya, ada berapa kolom yang punya missing values. Itu ada 1 kolom phone, terus 2 kolom age, terus 3 kolom hobi, terus 4 kolom favorite movie. Nah, ntar kita handle ya teman-teman ya. Tapi teman-teman yang handle maksudnya. Oke, jadi insight-nya adalah terdapat 107 baris dan 21 kolom. Yang pertama. Terus yang kedua, terdapat missing data pada kolom phone, jumlahnya 3, kolom age jumlahnya 1, dan hobi jumlahnya 5, dan favorite movie jumlahnya 13. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada df.describe. Ini juga sangat-sangat ini ya, sangat-sangat membantu nanti pada saat kita data manipulation. Tapi ya secara garis besarnya aja teman-teman, kalau misalnya df.describe itu apa yang kita baca? Yang kita baca adalah min, max, dan mean untuk menentukan apakah kolom tersebut punya outlier. Nah, jadi df.describe itu salah satu fungsinya adalah kita bisa menerka-nerka, kita bisa menebak secara gamblangnya aja kalau oh kolom ini tuh punya outlier. Nah, bagaimana caranya? Misalnya nih, eh nggak yang misalnya nih font itu kan setiap baris itu punya nilai unik tersendiri kan. Ya jadi ya jangan heran kalau misalnya semuanya kayak beda-beda gitu. Nah jadi di kolom font itu kalau misalnya kita mau tebak outliernya itu nggak bakalan apa ya. Kolom font kalau misalnya kita mau handle outlier itu sama sekali nggak berpengaruh. Maksudnya kayak sama sekali nggak ada artinya untuk kita ngapus outlier di kolom font ya karena setiap baris itu punya nilai unik masing-masing gitu. Oke.
Nah, beda lagi kalau misalnya di kolom age. Nah, baru kita lihat nih. Di sini paling kecil berarti 15 tahun dan yang paling tua, yang paling muda adalah 15 tahun dan yang paling tua adalah 57 tahun dengan rata-ratanya 33 tahun. Nah, di sini kan juga kita nggak bisa kita nggak bisa ngedefine outlier secara gamblang di sini ya karena masing-masing orang punya umur yang berbeda-beda. Nah, income grupnya dari 1 sampai 5 berarti. Dari 1 sampai 5. Oh, berarti income grupnya bukan dari 1 sampai 4 ya, teman-teman ya. Dari 1 sampai 5. Ntar ini udah direkam belum? Oh, nggak ada. Nah, lanjut. Uh, nah, selanjutnya adalah website visit count. Berapa kali orang customer itu mengvisit website. Ya, memvisit visit itu adalah mengunjungi beberapa kali customer mengunjungi website, oke? Okay? Di sini ada 5 sampai 100 kali. Nah, meannya adalah 51 kali. Ini kan maksudnya mantek. Sorry bahasa Turki. Ini kan masuk akal ya teman-teman ya. Nah, jadi 5 sampai 100 dengan rata-ratanya 51. Nah, berarti kayak rata gitu loh, teman-teman. Kayak penyebarannya rata gitu lah. Terus kalau website resensi nih, ya kan, ini persenan teman-teman. 0% sampai 90%-an. Dengan ininya, tunggu loh. Website resensi apa ya? Bentar ya teman-teman ya. Website resensi itu adalah jumlah hari. Oh, sorry. Yang website purchase rate itu baru yang persenan. Oh ya. Oke. Itu adalah yang resensi itu jumlah hari teman-teman. Sorry. Oke, lanjut ya. Ada 0 hari sampai 93 hari, tapi dia rata-ratanya 20. Nah, bisa kita bayangkan teman-teman, maksudnya adalah nilai paling kecilnya kan 0, nilai paling besar itu kan 90, tapi rata-ratanya itu 20. Nah, berarti banyak sekali data yang berkumpul di antara 0 sampai 30, mungkin 0 sampai 40, dan jarang ada data yang dia tuh mungkin lebih dari 60 ya, karena rata-ratanya aja kalau misalnya udah masuk 93 tetap 20 gitu kan, jadi kayak nggak merata gitu loh teman-teman. Nah, jadi bisa kita anggap bahwa di website resensi ini mungkin akan ada outlier, dan kita bisa buktikan ada atau tidaknya outlier gitu. Terus yang purchase rate, yang persenan, ya kan? 0 sama maksudnya ini teman-teman. Maksudnya 01 itu maksudnya adalah 0% dan ini satu ini adalah 100%. Oke? Rata-ratanya adalah 67% gitu. Terus website purchase amount. Nah, ini apa teman-teman? Ini adalah dia itu 10 pangkat berapa. Nah, jadi kalau misalnya pangkat kalau misalnya plus 02 berarti 10 pangkat 2. Kalau misalnya plus 05 berarti 10 pangkat 5. Terus kalau misalnya 10 apa 06 berarti 10 pangkat 6. Nah, gitu. Oke. Cara baca gimana? Ya udah, kita ambil simple aja teman-teman. Kalau kalau si itu loh, ini kan Mian kan? Ya, Min. Nah, jadi purchase amount itu adalah pembelian, harga pembelian gitu. Yang nggak sih? Jumlah pembelian website purchase amount, total nilai pembelian. Iya, total nilai pembelian berarti antara 0 rupiah sampai 9.500.000. Terus rata-ratanya adalah 832.000. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih teman-teman nih. Di sini dari 0 juta sampai dari 0 rupiah sampai 9 juta ya kan, sampai 9 juta. Rata-ratanya 800.000. Dia kurang dari 1 juta bahkan. Jadi di sini kita juga bisa lihat bahwa kemungkinan ada outlier di sini teman-teman gitu. Oke? Paham? Semoga paham ya. Semoga jelas. Oke, lanjut. Website CS call count. Ya, di sini ada 0 kali sampai 3 kali ya kan. Berarti dari 0 sampai 3 rata-ratanya 0 ya. Oke. Terus di sini ada yang belum pernah kita bahas ya teman-teman ya, yaitu melihat kolom unik dari masing-masing kolom tanpa kita pakai for. Nah, jadi maksudnya gimana? Ini tuh kayak setiap i in df, maksudnya kayak setiap i itu kolom, df itu setiap kolom di df, maksudnya setiap kolom di df gitu. Jadi nilai unik dari kolom apa? Misalnya setiap
misalnya kan kita di loop yang pertama. Loop pertama itu kan berarti yang registration ID, ya kan? Registration ID. DF, terus ini registration ID dot unique. Jadi kalau misalnya kita cuman salin ini aja, terus kita terus kita pakai ini misalnya kayak ini, terus ini, terus ini, terus ini bisa. Tapi bakalan lama gitu teman-teman, dan panjang dia gitu. Kalau misalnya kita pakai for, itu ya tinggal sekali klik aja dan itu apa ya, sangat menyingkat baris lah. Oke. Terus habis itu di print gitu. Maksudnya print ini apa? Itu biar ada spasi, teman-teman. Jadi di sini ada nilai unik dari kolom registration ID. Terus di sini ada string nih. Apa-apa aja yang unik. Maksudnya apa aja yang unik? Apa-apa aja value yang unik dari kolom registration ID. Ya kan? Terus print yang kosong ini adalah spasinya, teman-teman. Oke? Jadi pembuktiannya apa? Pembuktiannya ini nih. Ada spasi kan? Terus ada nilai unik dari kolom name. Terus lanjut lagi, di sini ada spasi lagi, ada nilai unik dari kolom email, dan seterusnya. Nah, seperti yang kita sudah lihat teman-teman, kolom registration ID pasti semuanya unik kan? Terus kolom kolom name juga semuanya unik. Terus kolom kolom email, kolom phone juga semuanya unik, ya kan? Nah, baru sekarang kita kolom age. Nah, kolom age ini cuma sedikit yang unik, ya kan? Nah, kita bisa lihat lagi, ternyata di kolom age ada none. Nah, itu apa? Nah, itu adalah missing values. Berarti benar tebakannya kita kalau si H ini kolom punya kolom yang hilang, punya nilai yang kosong, ya kan? Atau missing values. Nah, gitu. Berjumlah 3. Nah, makanya di sini ada none, gitu kan? Lanjut, di income group ini ada 1 sampai 5 aktif, false dan true. Terus kolom kotanya ini, kota-kotanya. Terus kolom provinsinya ini provinsinya, ini hobinya, ini banyak nih hobinya nih itu. Terus favorit movie juga banyak nih. Ada yang mana nih ya yang kita kenal ya? Oh, ini Psycho bagus. Ini ada Parasite kalau misalnya teman-teman tahu film horor ya Korea. Terus ada Avengers Endgame. Nah, terus ada Toy Story ya kan. Hmm. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nah, bagus juga. The Hunt. Wow. Terus apa lagi ya? Koko bagus loh filmnya. Terus juga Spider-Man Into the Spider-Verse, wow. Ada The Shining, Infinity War, terus ada ya ini lah. The Lion King, wish mantap. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada nilai unik dari kolom website visit count banyak, nilai unik dari kolom website resensi juga banyak. Terus website purchaser juga banyak dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Oke, kita skip aja, kita langsung ke insight-nya. Customer berada pada rentang 15 sampai 57 tahun, ya, yang udah kita bahas tadi teman-teman ya. Terus income group terdiri dari 5 grup, 1 sampai 5. Kunjungan ke website pada rentang 0 sampai 100 kali dengan rata-ratanya adalah 51 kali. Make sense, artinya masuk akal. Terus jumlah hari sejak terakhir kali berkunjung ke website adalah 0 sampai 93 hari dan seterusnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin insight silakan. Yang kayak tadi boleh. Terus sekarang kita skip ke data cleaning, teman-teman. Oke? Yang pertama adalah handle missing values. Sebelumnya telah diketahui bahwa terdapat missing data pada kolom found sebanyak 3 values, age sebanyak 1 values, hobby sebanyak 5 values, dan favorite movie sebanyak 38 values. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya kita ngeran kodenya ini, hasilnya bakalan seperti ini, teman-teman. Tuh ada 3, ada age. Oh iya, maksudnya apa? Maksudnya apa kode yang ini? df.isNull dulu. df.isNull itu adalah metode untuk um, gini. Jadi kita ngubah si df-nya itu jadi true atau false ya. True atau false isNull itu dia akan ngeluarin output yang dia itu true. Is itu kan adalah ya adalah null, berarti true atau false. Berarti yang outputnya ini 3 maksudnya apa? Berarti 3 yang true. 3 true maksudnya apa? 3 yang kolomnya tuh kosong gitu. Nah, seperti itu. Terus kita sum. Kita jumlahkan aja. Karena kalau misalnya kita tanpa sum, teman-teman, bakalan banyak tabel kayak ini. Ya,
kayak ini teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya kita sum, hasilnya seperti ini. Sum itu adalah jumlah gitu. Nah itu sum. Terus terbukti teman-teman, di kolom found ada 3, age ada 1, hobi ada 5, favorite movie ada 38. Nah berarti analisis kita di df.info itu betul. Lanjut. Nah, jadi kita handle dengan gimana? Yang pertama adalah menghapus baris phone. Loh, kenapa? Karena kemungkinan customer tanpa menggunakan nomor telepon adalah customer yang tidak terlalu dipercaya, plus menghapus 3 dari 107 baris tidak akan menghilangkan banyak informasi. Nah, jadi kalau misalnya ada customer yang datang terus dia sign in terus tanpa memasukkan nomor teleponnya, kan ada yang mungkin kenapa ini kok tidak mau ini nomor telepon, padahal kemungkinan di website kita itu ada konfirmasi nomor telepon lewat SMS gitu kan. Nah kemungkinan mungkin ini yang tidak ada phone, ada dua kemungkinan, ada kesalahan teknis kah atau memang ini disengaja untuk melakukan aktivitas ilegal seperti itu mungkin, ya kan. Tapi di sisi lain juga kalau misalnya kita menghapus 3 kolom aja, bisa 3 kolom, 3 baris aja, itu tidak akan menghilangkan banyak informasi gitu. 3 dari 107. Jadi berapa? 104 gitu. Oke. Terus yang kedua, mengisi null value pada kolom H dengan rata-rata karena missing value-nya hanya ada 1 dari 107 baris. Ya, bisa kita ngisi kolom H dengan rata-rata. Terus di sini ada perintah lagi nih, mengisi null value pada kolom hobi dengan modus karena tipe datanya adalah objek. Nggak bisa dong kalau misalnya kita mengisi kolom missing value di kolom-kolom yang bertipe string atau objek itu dengan rata-rata kan? Ya karena tulisan itu nggak bisa dirata-ratain, hanya angka yang bisa dirata-ratakan, ya kan? Terus yang terakhir adalah menghapus kolom favorite movie karena nama film tidak ada hubungannya dengan daya beli customer. Betul nggak? Maksudnya kayak, untuk apa kita tahu uh, film favoritnya orang-orang ke ke apa ya, ke campaign kita, ke promosi kita, ya nggak? Dan akan sangat berpengaruh jika null value tersebut dihapus. Maksudnya apa? Maksudnya kan kalau misalnya kolom favorite movie ini kan 38, totalnya 38 ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita cuma hapus yang 38 itu aja, berarti 107 dikurangi 38. Karena ya sebaris-barisnya itu juga dihapus teman-teman. Kalau misalnya 107 minus 38 kan 69 ya. Banyak banget baris yang hilang dan akan menghilangkan banyak informasi. Berarti harus menghapus, ya, yang berarti harus menghapus 38 dari 107 baris akan mengurangi informasi. Nah, jadi kita ini aja, sekalian aja dihapus kolom favorite movie-nya. Yang pertama karena missing values-nya banyak, dan yang kedua ya nggak relevan aja dengan tujuan kita gitu, dengan business understanding kita. Oke, di sini di sini kosong teman-teman ya untuk ngehandle missing values. Oke, ini aku bilang ya, handle missing values found. Nah, ini di-handle. Terus di sini nih, udah kan, udah di-handle. Terus di sini ada bilang, karena kebetulan baris kolom H yang kosong juga merupakan informasi dari baris kolom found yang kosong dan ikut terhapus, maka handle missing value kolom H tidak lagi diperlukan. Maksudnya kayak gimana? Di sini pembuktian dari kalimat ini adalah tergantung dari teman-teman ngekodenya, ya kan? Kalau misalnya teman-teman udah ngekode-kode-kode, terus ternyata kolom H-nya itu juga ikut kosong, ya kan? Karena apa? Karena kemungkinan ya, bukan kemungkinan, memang faktanya adalah ada satu baris yang dia itu kolom H-nya kosong, kolom font-nya juga kosong. Jadi ketika kolom font-nya dihapus, yang kosong, kolom H-nya juga ikut kosong gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngoding-ngoding terus mendapatkan insight yang kayak gini, berarti codingan teman-teman betul. Oke? Terus lanjut, ini handle missing values hobi nih. Handle missing values kolom, ya kan? Kolom hobi handle pakai kode, terus dapat insight nih. Oh iya, udah gini aja ya supaya gampang ya. Insight. Nah, terus dapat juga insight. Nah,
Di sini kodenya apa? Kodenya tuh bisa handle handle missing values kolom hobi bisa. Kan kalau misalnya kita handle missing values kolom hobi kan kita gunain ini ya teman-teman ya, modus ya, atau nilai yang paling sering muncul ya kan. Nah, berarti teman-teman buat kode di mana kita mengurutkan yang mana yang nilai unik dari kolom hobi yang paling sering muncul jumlahnya gitu. Ternyata insight-nya adalah ghost hunting adalah hobi yang paling banyak disukai, maka ghost hunting adalah modus. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah ngekode-kode-kode dan menemukan fakta bahwa ghost hunting adalah hobi yang paling banyak disukai, maka kodingan teman-teman betul. Oke? Nah, habis itu kalau misalnya udah tahu modusnya, di sini kan udah modusnya nih. Di sini nyari modusnya, terus ini handle-nya. Handle missing values dari kolom hobi. Nah, handle-nya gimana? Sudah sudah kita bahas ya teman-teman ya. Terus lanjut. Di sini kita menghapus kolom favorite movie. Handle. Nah, hasil akhir dari handle missing values adalah ini teman-teman. Jadi dari 107 baris menjadi 104 baris gitu. Jadi kita benar-benar bagus ya, maksudnya kayak handle missing values-nya bagus kalau misalnya seperti itu. Nah, hasil akhir dari handle missing values adalah berkurangnya baris dari 107 baris sampai menjadi 4. Hal ini tidak merubah banyak informasi pada data dan data sudah bersih dari missing values. Yeay. Lanjut. Di sini ada handle duplicates, teman-teman. Nah, kita maksudnya apa? Duplicated itu adalah kalau misalnya kita cuma ngeran itu doang, bakalan ada kolom-kolom yang dia tuh yang menjelaskan oh kolom-kolom ini loh yang duplikasi. Terus sum itu adalah menjumlahkan kolom itu. Jadi berapa jumlahnya gitu. Berapa jumlah yang duplikasi dari data DF gitu. Jumlahnya 6. Nah, sekarang kita buktikan teman-teman. Oke? Kita buktikan dengan yang seperti ini. Nah, misalnya ini kan teman-teman udah tahu ya kalau for i in df maksudnya adalah setiap kolom di df gitu, di data frame df. Nah, duplikasi dari kolom ini kan df.log dfi.duplicated. Misalnya kayak df misalnya i-nya itu adalah registration ID. Nah, jadi yang df registration ID tampilkan yang duplicate. Nah, itu. Nah, berarti yang duplicate itu berapa ya? Indeksnya 8, indeksnya 39, indeksnya 42, indeksnya 52, 92, dan 93. Nah, ini teman-teman. Yang ini itu adalah semuanya adalah value yang duplikasi. Nah, buktinya apa? Akan kita lihat nanti di kode yang berikutnya, teman-teman ya. Saya cuma pengen teman-teman tahu bahwa semua indeks itu bakalan sama ya, karena semuanya itu ya duplikasi dari baris 1 sampai dari baris yang paling depan sampai baris yang paling belakang. Ya, itu benar-benar duplikasi semua. Duplikasinya maksudnya apa? Sama infonya. Emailnya sama, phone-nya sama, age-nya sama, income group-nya sama, city-nya sama, provinsi sama, dan lain-lain. Oke? Dan. Nah, ini buktinya, teman-teman. Oke? Di sini, kita dapat insight bahwa betul terdapat 6 kolom yang memiliki values dan informasi yang sama, sehingga dianggap sebagai kolom yang berduplikat. Nah, kita ambil contoh kolom nama dengan nama Dikposa Yosua Krisnanto. Kenapa? Kita pengen tahu nih, kita pengen tahu bahwa benar nggak sih yang atas nama Dikposa Yosua Krisnanto itu punya value yang duplicated? Bener nggak sih Jova Imania ini punya kolom yang duplicated? Tapi kita fokus ke Dikposa dulu ya teman-teman ya, ke Dikposa Yosua. Oke? Kita fokus ke Dikposa. Nah ini kodenya. Nah, Dev.log, definitely sama dengan Dikposa Yosua Krisnanto ya kan, kita ngefilter. Ternyata ada benar, ada dua teman-teman. Ini registration ID-nya sama. Ini namanya sama, emailnya sama, age-nya sama, income group-nya sama, aktifnya sama, city-nya sama, terus founder juga sama. Semuanya sama teman-teman, ya nggak? False, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 57, 70, 70, fingerprint itu sama semua ya kan? Berarti kolom yang atas namanya Dikposa Yosua Krisnanto itu adalah kolom berduplikasi. Nah, kita mau menghilangkan salah satu aja teman-teman, jangan dihilangkan dua-duanya. Kalau misalnya kita mau menghilangkan dua-duanya, berarti kita kekurangan informasi lagi gitu. Nah, tapi di sini saya pengen teman-teman tahu juga, kalau misalnya kita hilangin salah satunya nih, ya kan? Berarti jumlah kolom yang tadinya itu berapa? 104 dikurangi 6 mungkin menjadi
98, iya kan? Nah, teman-teman bertanya-tanya lagi, bukannya itu mengurangi informasi ya kayak, oh enggak. Karena kalau misalnya yang data yang duplikasi yang seperti ini, itu dia tidak mengurangi informasi, justru dia bakalan lebih bersih lagi gitu loh datanya gitu. Jadi supaya mesin tidak belajar data yang sama gitu. Jadi supaya mesin juga nggak salah kira, nggak keliru gitu pada saat memprediksi. Oke? Okay? Karena ada dua baris dengan value yang sama, maka akan dihapus salah satunya. Indeks ke-8 dihapus, indeks yang ke-7 tidak. Maksudnya adalah yang ininya tuh dihapus teman-teman, yang ininya enggak gitu maksudnya gitu. Mempertahankan yang atas dan kita menghapus data duplikasi yang ada di bawah-bawahnya gitu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, handle duplicate sangat penting dan tidak akan mengubah informasi apapun ketika baris duplikat dihapus. Ya. Nah, ada triknya, ya kan? Ada trik untuk menghapus baris duplicate dan kita sudah pelajari ya teman-teman ya, untuk hanya menghapus yang value yang paling pertama dan menghapus value yang lainnya yang duplikat gitu. Nah, kita udah tahu ya triknya ya, ada di modul-modul yang sebelumnya. Nah, udah nih, udah teman-teman udah ngoding, hasilnya seperti ini. Kalau kalau misalnya kita ngecek lagi, oh, sudah hilang, berarti codingan teman-teman berhasil. Oke? Nah, lanjut teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah df.duplicated.sum udah 0. Nah, jadi dari yang awalnya 6 ya, sekarang sudah menjadi berapa? 0. Nah, oke. Sekarang kita ke data visualization. Nah, jadi biasanya data visualization itu dilakukan ketika data sudah bersih. Nah, data sudah bersih maksudnya adalah data sudah bersih dari missing values dan duplicates. Kadangkala kita juga handle outlier. Tapi kita handle outliernya itu di data manipulation ya, di clipping. Jadi nantilah kita bakalan tahu, oke? Oke, lanjut ke data visualisasi teman-teman. Nah, setelah data sudah bersih, maka saatnya untuk mengambil insight lebih banyak menggunakan visualisasi data. Karena di dalam data ini tidak ada kolom atau variabel tanggal bulan tahun atau time series, maka line chart tidak akan diaplikasikan. Nah, biasanya kita menggunakan grafik line chart untuk mengaplikasikan ini visualisasi data yang dalam bentuk time series gitu. Tuh, bentar ya. Oh, enggak, udah. Oke, lanjut teman-teman. Sesuai dengan informasi sesuai dengan informasi pada bagian business understanding, perusahaan sudah menguji coba 5 jenis kampanye pemasaran promosi yang berbeda di satu waktu secara bersamaan di bulan lalu. Nah, saat ini perusahaan ingin melihat promosi mana yang paling sering diikuti oleh customer. Maka saatnya untuk membuat visualisasinya. Jangan-jangan di sini teman-teman ngoding nih kan, yang mana promosi mana yang paling sering diikuti oleh customer gitu. Jadi kita dibandingkan, mungkin melalui bar chart boleh, melalui pie chart boleh, gitu kan. Nah, asal insight atau hasil akhirnya adalah sama seperti ini. Campaign yang paling disukai oleh customer adalah campaign nomor 3 atau flash sale, dan campaign 5 cashback 30% adalah campaign yang paling tidak disukai oleh customer. Jadi kalau misalnya kita nge-chart grafik teman-teman, berarti yang paling tinggi itu apa? Yang paling tinggi itu adalah campaign nomor 3 dan yang paling rendah itu adalah campaign nomor 5. Nah, itu kalau misalnya teman-teman udah dapat visualisasi yang seperti itu, teman-teman berhasil. Oke? Okay? Di sini juga ada bonus, teman-teman. Bonus, kalau misalnya mungkin si perusahaan mau nih melihat 3 provinsi mana yang memiliki customer dengan status aktif berbelanja di perusahaan. Nah, di sini kita menggunakan kolom apa? Menggunakan kolom provinsi dan kolom aktif. Nah, perusahaan mau lihat nih di provinsi mana aja yang punya pelanggan aktif gitu. Nah, di 3 provinsi kita fokus ke 3 provinsi yang paling teratas aja gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah visualisasikan dan hasilnya adalah 3 provinsi dengan jumlah customer paling banyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, maka teman-teman berhasil mengerjakan yang bonus ini. Oke? Kita pindah ke data manipulation, teman-teman. Yang pertama adalah binning. Binning digunakan untuk mengubah data numerik menjadi kategorik dengan tujuan untuk membuat data menjadi lebih simpel. Betul. Oke? Data lebih simpel. Nah, jadi kita memutuskan untuk
Maksudnya kayak gimana? Misalnya kolom kolom ini nih, kolom kolom umur teman-teman. Kolom umur itu kan bisa bervariasi teman-teman ya, bisa bervariasi lah umurnya gitu. Mungkin ada yang sama, cuman bervariasi, tetap lebih bervariasi ketimbang kolom aktif misalnya. Aktif kan cuma 0101 ya. Kalau kolom H itu banyak. Jadi kalau misalnya itu kan juga kalau misalnya kita mau membuat pengelompokan ya dari numerik menjadi kategori, betul, data akan menjadi lebih simpel. Oke. Nah, berarti kita mengelompokkan kolom H dengan kelompok produktif, dewasa, dan parubaya. Namun, harus mengetahui rentang umur terlebih dahulu. Rentang umur bisa dicari menggunakan binding. Nah, ini udah ada kunci jawabannya nih, binding nih, kan? Di sini kalau misalnya kita dibagi menjadi 3 bagian, itu hasilnya seperti ini, teman-teman. Dari yang umur 15 sampai umurnya 27. Dari yang umurnya 27 sampai 38. Dari yang umurnya 38 sampai 57. Ya kan? Kita anggap aja umur 15 sampai 27 itu kolom untuk usia produktif. Terus usia 27 sampai 38 itu adalah usia yang dewasa. Terus yang 38 sampai 57 itu adalah yang parubaya. Nah, berarti tugasnya teman-teman apa? Tugasnya teman-teman adalah membuat pengelompokan itu. Jadi ubah yang ini menjadi kata-kata, menjadi kolom yang kategorik. Tapi bukan kolom H yang lama kita ubah ya. Kita buat lagi kolom yang baru, misalnya kayak H group. Nah, di age group itu ada 3 values, ada yang produktif, dewasa, dan parubaya. Jadi jangan mengubah kolom age ya, teman-teman ya. Saya sarankan tidak mengubah kolom age. Oke, lanjut. Nah, di sini ada clipping, teman-teman. Ada clipping untuk handle outlier. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya mau mengeksplor lagi, misalnya kayak mau mengelompokkan lagi selain yang kolom age, boleh-boleh aja sih. Dan itu akan kita ini ya, akan kita ketahui kenapa boleh-boleh aja itu di bagian paling akhir. Oke? Uh, Clipping. Nah, di sini kita describe itu kalau misalnya kita mau, nah iya kan, kita kan tahu, kita menerka-nerka lah kalau mungkin di kolom ini tuh punya outlier, di kolom ini punya outlier, itu di df.describe. Oke? Nah, tapi teman-teman, uh, ada loh kayak pembuktian konkret, pembuktian yang benar-benar real melalui kode yang dia tuh bisa menghitung ada nggak low outlier, ada nggak high outlier, itu ada kodingannya teman-teman. Tapi nggak kita bahas kemarin, ya kan? Kita nggak bahas gimana cara mencari low outlier, cara yang mencari high outlier ada atau tidak, karena itu mungkin tidak dalam scope yang kurikulum beginner ya, mungkin akan ada di kurikulum advance gitu, tapi nggak masalah. Anggap aja teman-teman, ini uh, anggap aja setelah saya cek semua, ternyata cuma ada 2 kolom yang punya outlier. Nah, anggap aja seperti itu. Nah, jadi setelah saya sudah ngecek semua kolom, ternyata cuma ada 2 kolom yang punya outlier. Oke? Yang pertama adalah kolom website resensi, kemungkinan terdapat high outlier karena rentangnya adalah 0 sampai 93. Namun rentangnya adalah 20. Kan? Kolom website purchase amount, kemungkinan terdapat outlier karena rentangnya adalah 0 sampai 9,5 juta. Namun rata-ratanya adalah 866.000 dengan mediannya 328.000. Tuh, nilai tengah 328, rata-rata 800.000, tapi yang paling maksimal tuh 9,5 juta, tinggi banget. Berarti di situ ada outlier, teman-teman, ada high outlier. Nah, di sini ada info tambahan, adalah eksponen atau dikali dengan 10 pangkat ya. Jadi plus 05 artinya 10 pangkat 5, yang berarti rentang user purchase amount adalah dari 0 sampai 9,5 juta dengan mainnya adalah 866.000. Oke? Nah, di sini teman-teman handle outlier dari website resensi. Kita udah bahas, teman-teman. Kita udah bahas cara menghandle-nya. Oke? Terus, kolom website resensi sudah tidak ada outlier. Nah, ini output-nya. Terus kita handle outlier website purchase amount. Teman-teman coding. Terus
sudah kita buktikan lagi, teman-teman, kita df.describe lagi, terus kita lihat, oh ternyata kolom website purchase amount yang baru adalah rentang dari 0 sampai 1,4 juta, yang rata-ratanya 400.000. Make sense, ini masuk akal. Dari 0 sampai 1,4 juta, dengan rata-ratanya 400 ribuan. Nah, itu kan masuk akal ya, teman-teman ya. Ya, dan itu rata, sudah persebarannya sudah merata lah. Scaling. Scaling ternyata juga bisa dilihat dari df.describe, teman-teman. Maksudnya adalah scaling itu adalah penyamarataan skala, teman-teman, yang sudah kita bahas di modul sebelumnya. Oke, sekali lagi sudah kita bahas. Oke, kita mengabaikan kolom found. Kenapa? Karena semua baris memiliki nomor telepon yang berbeda-beda, kecuali jika ada duplikasi, ya kan? Dan kita sudah handle di atas. Sekarang kita analisis apakah skalanya merata dari kolom selain kolom found. Nah, tujuan dari scaling ini adalah meratakan semua kolom, ya kan, teman-teman. Nah, kolom age itu dari 15 sampai 57, income itu dari 1 sampai 5, website bisnis kan 5 sampai 100, website lisensi itu 0 sampai 93, website purchase itu 0 sampai 1. Ini persen ya, teman-teman ya. Maksudnya berarti 0 sampai 100% gitu. Website purchase amount itu 0 sampai 9,5 juta, website CSQL kan 0 sampai 3, resensi 0 sampai 51, dan klip itu 0 sampai 1,4 juta. Berarti, teman-teman, yang kita scaling itu adalah yang ini. Yang ini. Karena yang kolom ini, itu kan ada outlier ya, dan kita sudah handle di sini. Berarti, tapi tetap, yang ini, itu dia tidak merata. Bukan tidak merata, maksudnya adalah skalanya itu lebih besar dibandingkan kolom yang lain-lain ya, selain kolom yang klip website purchase amount gitu. Nah, jadi yang kolom ini, teman-teman, kita akan handle kita akan ratain menggunakan scalar atau standar scalar. Nah, alasannya apa? Kita baca, teman-teman. Oke, berdasarkan informasi di atas, sudah jelas yang akan kita scaling adalah kolom website purchase amount dan klip website purchase amount, ya kan? Namun, kita akan membiarkan kolom website purchase amount karena sudah digantikan dengan tanpa outlier pada kolom klip website purchase amount, sehingga tidak akan digunakan untuk modeling. Gitu. Jadi, kolom yang website purchase amount itu tidak digunakan untuk modeling, sedangkan yang sudah sedangkan kolom klip website purchase amount yang sudah distandarisasi itu akan digunakan untuk modeling. Oke, kita akan menggunakan scaling dengan metode standard scalar. Kenapa? Karena kolom ini merupakan kolom harga dan tidak menggunakan min-max scalar karena tidak ingin mengubah value dari 0 sampai 1. Penjelasannya sudah kita bahas kemarin, teman-teman ya. Nah, berarti ini dari kita buat kolom baru, teman-teman, namanya std clip website purchase amount, dan isi dari kolom itu adalah kolom yang ini, kolom yang clip website purchase amount, tapi sudah versi yang distandarisasikan. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Paling minimalnya adalah dari -1 sampai 2 gitu. Maksudnya bukan -1, bukan -1.000 ya, maksudnya -1.000 rupiah, bukan. Tapi ini standarisasi versinya menyesuaikan dengan yang ini, teman-teman. Biar kayak kelihatannya sama gitu. Oke? Nah, udah kan, udah standarisasi, -1, sini 2, sini 4, maksudnya apa? Maksudnya di sini mungkin -1 sampai 20-an, di sini 4 gitu kan. Karena di sini -17 gitu, bukan 1 atau 0. Nah, kemungkinan seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman menghasilkan yang kayak gini, berarti bagus gitu. Oke. Terus yang terakhir adalah encoding, teman-teman. Kita lihat lagi, jadi kan gini, kalau encoding itu kan mengubah kolom yang kategorik menjadi numerik kan, menjadi 0101. Nah, berarti kita lihat dulu nilai-nilai uniknya, teman-teman. Oke, kita dulu nilai uniknya yang bisa kita ubah yang mana. Nah, kita lihat nih, misalnya, nah, misalnya yang ini, teman-teman, nilai unik dari kolom age group ini, itu kan bisa kita encoding ya, menjadi dari yang kategori menjadi yang 0101.
dan penjelasannya sudah kita bahas di modul 4 part 2. Oke, teman-teman. Nah, caranya juga sudah kita bahas gitu. Oke. Kita juga lihat nih df.info. Kita punya berapa kolom baru? Kita punya ini ada tuh 2, 3, 4. Ada 4 kolom yang baru, teman-teman. Ada age group, clip website purchase, sama std, clip website purchase. Oke. Yang akan kita tidak gunakan adalah yang website purchase amount, clip website purchase amount. Yang akan kita gunakan nanti pada saat modeling itu adalah STD yang sudah distandarisasi, yang sudah diklip. Oke, gitu. Yang sudah di-handle outlier-nya, yang sudah kita standarisasikan gitu. Lanjut. Nah, kolom registration ID, name, email, dan phone tidak mungkin di-encoding dan tidak akan dijadikan sebagai variabel prediktor pada model karena value-nya unik di setiap baris sehingga tidak akan ditemukan korelasi dan tidak bermanfaat. Maksudnya gimana, teman-teman? Kita tahu berkorelasi atau tidaknya kolom satu dengan kolom yang lain menggunakan ada satu metode yang namanya EDA atau exploratory data analysis, tapi itu tidak kita bahas kemarin kan. Kita bahas mungkin akan ada di level advance. Nah, jadi anggap aja saya sudah melakukan anggap aja saya sudah melakukan analisisnya dan saya menemukan bahwa kolom registration ID, email, name, email, dan phone itu tidak ada korelasi dengan kolom yang itu lemah. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan itu untuk modeling, sia-sia, teman-teman. Bahkan bisa merusak uh, bisa merusak keakurasian dari model. Oke, kalau mobil juga tidak akan di-encoding dan dijadikan variabel prediktor karena terlalu banyak unique values sehingga tidak berkorelasi. Sama halnya dengan kolom sini. Oh iya. Nah, jenis-jenis di sini kita punya banyak kata-kata nih, teman-teman. Ada variabel prediktor, ada variabel prediktor. Maksudnya apa? Jadi pas kita buat modeling ada dua variabel. Ada variabel target, ada variabel prediktor. Yang variabel target itu yang mana? Yang ini, teman-teman. Ini yang target. Yang campaign 1, campaign 2, campaign 3, campaign 4, campaign 5 itu yang target. Ya, sesuai dengan business understanding yang paling atas. Ya. Yang paling atas adalah membutuhkan mesin prediksi apakah customer yang datang beraktivitas ya dan beraktivitas di website perusahaan berpeluang menggunakan jenis promosi yang mana antara promosi yang pertama sampai yang kelima. Itu. Nah, berarti teman-teman di sini bentar, mana ya? Bukan. Berarti aduh, kok udah jauh kali. Nah, berarti yang campaign 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah variabel target dan yang lainnya itu adalah variabel prediktor. Dan ingat, mesin tidak bisa membaca uh, string kecuali true false. Mesin tidak bisa membaca string kecuali true false. Oke, atau 0 dan 1. Mesin hanya bisa membaca angka. Jadi jangan berharap bahwa kolom name, kolom email itu bisa dibaca mesin, nggak bisa. Oke? Nah, jadi terus kolom yang akan di-encoding adalah kolom province dan age group. Namun akan kita kelompokkan terlebih dahulu. Kolom province menjadi kelompok Indo Timur, Indo Barat, dan Indo Tengah. Nah, jadi ini termasuk grup by lagi, teman-teman. Sudah kita grup by nih age groupnya, ya kan? Kita encoding. Jadi di kolom age, yang kolom umur, kita kelompokkan umurnya. Kelompok-kelompok umur itu kita encoding, kita jadikan numerik gitu. Nah, sama dengan kolom province, yang awalnya dia provinsi itu pisah-pisah, kita grupkan menjadi Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, terus kita encodingkan. Nah, itu sekarang tujuannya kita, oke? Kolom yang lain tidak di-encoding karena sudah dalam bentuk angka dan bisa dibaca oleh mesin. Nah, di sini teman-teman ada punya tugas, encodinglah kolom province group dan age group, ya kan? Terus sebelum kita melakukan modeling, pastikan kita sudah mengambil kolom, ya, pastikan kita sudah mengambil kolom-kolom yang siap untuk dijadikan sebagai variabel prediktor dan target. Ayo kita filter, ya kan?
Nah, udah di-encoding teman-teman, anggap aja sudah selesai di-encoding teman-teman ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal filter kolom-kolom yang berguna. Nah, kita tidak akan mengambil kolom. Yang pertama adalah registration ID, name, email, phone, age. Age kenapa? Karena sudah ada age group yang di-encoding. Terus, city province, itu kenapa? Karena sudah ada province group, ya kan? Terus, website recency, karena sudah ada clip yang versi yang tanpa outline, ya yang versi yang tanpa outlier. Terus yang website purchase amount, kenapa? Karena sudah ada yang versi STD, clip lagi gitu. Terus kita nggak menggunakan age group dan province group, karena kolom age group dan province group itu adalah kolom yang kategorik. Tapi ada kolom-kolom yang lain yang sudah berupa numerik gitu. Nah, karena sudah di encoding gitu. Jadi di sini teman-teman, saya pengen teman-teman filter ya. Di sini ada nih hasil DF. Jadi hasil DF-nya itu adalah filter kolom-kolom yang kita tidak akan mengambil kolom yang ini teman-teman. Kita nggak akan mengambil kolom-kolom yang ini gitu. Kita hanya mengambil kolom-kolom sisanya yang bukan ini gitu. Nah, itu adalah variabel dari hasil DF. Oke teman-teman, hasil DF. Nah, lanjut di bagian modeling. Yang pertama ada apa? Ada modeling preparation. Nah, kita mempunyai satu task aja ya teman-teman ya. Nah, oke. Satu task yang diberikan yaitu membuat mesin prediksi apakah customer yang datang dan beraktivitas di website perusahaan berpeluang menggunakan jenis promosi yang mana antara promosi 1 dan kelima. Nah, saya nggak akan nge-spoiler ya jenis model apa yang akan kita gunakan, yang bisa kita gunakan karena kita sudah belajar itu berulang-ulang kali. Nah, jadi kalau misalnya task yang seperti ini, kita menggunakan apa? Apakah classification kah, apakah clustering kah, apakah regression kah, gitu. Oke? Kita menggunakan hasil DF, teman-teman. Bukan DF, karena DF ini dia tanpa filtering. Kalau hasil DF ini yang sudah kita filter tadi, teman-teman. Terus membagi data menjadi data train dan data test, ya kan? Nah, teman-teman dibagi dulu. Dibagi data train dan testnya. Bisa train, bisa test size-nya itu bisa 0,3, bisa 0,2 atau 0,4 gitu dan lain dan seterusnya. Terus kita, wih, ketahuan ya, sorry. Nah, kita modeling teman-teman nih, modeling menggunakan apa gitu kan. Nah, terus kita cek-cek lagi nih, terus kita menggunakan apa, itu kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kita menggunakan model apa. Udah ketawa sih tadi, cuman ya itulah. Oke, terus kita uji nih, kita coba lihat di data test ya, di indeks kedua kolom ketiga, indeks kedua kolom ketiga atau 2 sampai 3 gitu. Maksudnya adalah indeks kedua kan berarti dia baris ketiga ya, dan 3 itu adalah barisnya, berarti ya baris yang ketiga aja kita ambil. Nah, di sini nggak ada ini kan, nggak ada kolom kolom apa kolom aset campaign 1, aset campaign 2, aset campaign 3 ya karena belum kita prediksi. Jadi customer ini misalnya customer ini tuh adalah customer yang baru datang dan belum ada dan belum diuji coba. Maksudnya kayak di bulan lalu dia belum melakukan transaksi sama sama sekali dan kita pengen menebak nih dia dengan karakteristik yang seperti ini itu suka campaign yang seperti apa. Nah, berarti kita tujuannya itu teman-teman. Oke? Oke. Nah, di sini kan udah nih ini dan kita juga sudah belajar ya itu gimana caranya itu di yang modul keempat. Nah, di sini ada ini nih tuh. Ini hasil encoding teman-teman. Nih, Province Group Indo Barat, Province Group Indo Tengah 10. Nah, itu berarti kita sudah encoding ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Berarti yang ini teman-teman, yang baris ke-49 maksudnya adalah yang di data test ya, di baris ketiga itu adalah dia tuh berada di Indonesia bagian barat dan dia berada pada kelompok umur paruh baya.
berarti dia antara 37 sampai 57 ya, 38 sampai 57 tahun. Nah, seperti itu. Oke? Nah, kita mau ngeprediksi nih, ini sukanya campaign yang mana. Dan kita, ya udah, nggak apa, udah telanjur. Dan udah, udah ketahuan juga, nggak apa. Dan kita sudah ini nih, teman-teman nih. Sudah predik, hasilnya adalah false, false, true, true, true. Ya. Berarti mesin memprediksi bahwa pelanggan dengan indeks kedua pada data test adalah pelanggan dengan yang diprediksi suka menggunakan promo campaign ke 345 atau promo flash sale, free ongkir dan cashback 30%. Jadi teman-teman, kalau misalnya sudah punya output yang seperti ini, sudah berhasil memprediksi yang ini, berarti mesin kita berhasil, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal ngetes. Ini akurasinya seberapa besar sih menggunakan modeling evaluation. Oke? Nah, recall dan precision menggunakan parameter mikro. Mikro menghitung metrik global dan semua label. Nah, jadi teman-teman, yang mikro ini kan nggak kita bahas di modul yang keempat ya. Nah, teman-teman kalau misalnya menemukan bahwa yang precision dan recall-nya itu ada errornya, kemungkinan kita belum menambahkan parameter mikro. Nah, jadi bilang aja, maksudnya kayak nanti teman-teman bisa cari di internet yang gimana caranya menambahkan parameter di ini di di codingan recall dan precision gitu. Oke? Nah, terus teman-teman, kalau di sini saya nggak akan mematok ya teman-teman, nggak akan mematok hasil evaluasinya seperti apa, karena kemungkinan akan berbeda-beda ya. Karena kenapa bisa berbeda-beda? Tadi kan saya bebaskan teman-teman untuk ini ya, untuk manipulasi data. Bisa jadi teman-teman memutuskan untuk melakukan binning tidak hanya di kolom age, tapi mungkin di kolom yang mana gitu, kolom 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 ini misalnya website CS Calcan gitu misalnya kan. Nah, berarti hasil prediksinya bakalan berbeda. Nah, jadi yang akan saya hitung adalah bukan dari hasil modeling evaluation-nya, tapi dari yang ininya. Sebelum dari modeling evaluation. Saya pengen teman-teman berhasil membuktikan bahwa mesin yang sudah teman-teman latih itu berhasil memprediksi data. Udah, itu aja. Oke? Nah, sedangkan yang modeling evaluation itu tergantung dari tindak teman-teman, tergantung dari eksekusinya teman-teman di data manipulation. Nah, jadi kalau misalnya eksekusinya teman-teman itu berbeda dengan saya di data manipulation, kemungkinan hasil evaluasi juga bakalan berbeda. Oke. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa, wih, teman-teman merasa bahwa hasil akurasi precision recall itu dirasanya kurang memuaskan, maka diajarkan untuk melakukan data edition, ya kan? Kemarin itu juga kita udah bahas untuk untuk mengimprove mengimprove model artinya adalah menaikkan menaikkan performa model itu salah satunya dengan cara data addition, kan? Ada yang hyperparameter tuning itu ada. Tapi saya anjurkan untuk menggunakan data addition karena lebih gampang. Nah, dengan manipulasi data seperti melakukan encoding kolom income group dan aktif misalnya. Terus melakukan pengelompokan atau binding pada kolom website visit count. Terus melakukan pengelompokan lagi pada kolom city. Terus di encoding. Udah dikelompokkan, di encoding lagi gitu. Terus di encoding lagi juga kalau misalnya kita udah kelompokkan supaya hasilnya bisa dibaca oleh mesin dan seterusnya gitu. Nah, jadi teman-teman bebas nih untuk di bagian data manipulation, nggak harus yang di binding, nggak harus cuman yang edge doang, tapi bisa yang lain sesuka hati teman-teman ya. Selama selama yang di apa ya, yang di requirement kan, yang di apa ya, tugas yang sudah tertera di dalam notebook ini itu sudah selesai. Nah, misalnya teman-teman sudah mengelompokkan kolom edge dengan kelompok produktif, dewasa, dan parubaya nih. Udah selesai kan? Dan udah berhasil. Cukup sampai situ aja nggak apa-apa.
Kalau misalnya teman-teman mau nambah-nambahin juga, mau binding-binding lagi yang lain, boleh. Oke? Jadi nggak benar-benar harus collab aja doang. Terus ini yang apa? Terus ini yang clipping, nggak, jangan. Terus yang scaling, misalnya harus yang kolom percesaman doang, nggak, bisa kok juga scaling-scaling yang lain gitu misalnya. Terus juga encoding juga harus kolom yang ini, nggak, bisa kok di encoding juga yang lain gitu. Selain selain encoding yang lain gitu. Selain encoding yang sudah tertera di notebook gitu. Oke? Nah, jadi misalnya nih saya share, ya kan? Saya share linknya notebook, ya kan? Bentar. Nah, ini kan viewer teman-teman ya. Jadi saya nggak bakalan ngeklik yang editor, viewer. Nah, nanti saya akan kasih tahu gimana caranya yang notebook ini itu bisa teman-teman copy dan bisa diedit gitu. Tapi editnya itu tapi ketika teman-teman mengedit itu tidak mengubah file yang ini, file yang asli gitu. Oke, tidak mengubah notebook yang asli. Nah, saya copy, terus saya pindah ke sini teman-teman. Nah, di sini saya kirim ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih tutorialnya. Saya buka link yang ini, terus saya buka lagi misalnya di email email yang berbeda selain email Agung Krisna gitu kan. Nah, sekarang saya akan memindahkan ini ya teman-teman ya, share screen. Bentar. Oh, ini. Oke, anggap anggap aja ini, bentar teman-teman. Ini masih loading ya, lama. Oh, loading ini kenapa bisa lama ya? Oh, misalnya udah nih. Udah kan? Misalnya ini nggak bisa kita edit, teman-teman. Misalnya saya pengen misalnya ini nih. Misalnya ini bisa nggak ya? Coba bentar. Tuh, ya kan? Oh ya, ini karena bahasa Turki, dan ini teman-teman nggak mengerti, cuman kemungkinan di device teman-teman itu bahasanya bahasa Inggris atau bahasa bahasa Indonesia. Jadi intinya setelah kita ngeran salah satu kode di sini akan ada warning kalau ini tuh bukan file yang bisa diedit, tapi file yang hanya bisa dilihat. Jadi ketika kita mau ngedit, ya ini kita mau ngetambah-tambahin kode, itu kita tinggal klik ini file, terus drive dah. uh, Open new file di nggak, jangan yang ini copy copy atau salin lah file ini di drive kita gitu. Jadi salinlah file ini di drive kita. Oke, kita klik ini. Nah, sini ada loading teman-teman, ada loading. Nah, ini maksudnya ini tuh kayak buka di tab baru. Nah, ini segmen DH itu buka di tab baru. Kita klik aja. Nah, terus habis itu saya share screen yang lainnya teman-teman ya, di tempat yang lain. Bentar. Nah, ini adalah hasil dari copy. Nah, biasanya di sini adalah ada yang kayak kopi-kopinya lah, ada tulisan kopinya. Nah, di situ dari sini kita bisa ngeran nih teman-teman nih. Bisa ngeran, bisa ngeran, bisa nambahin apa? Bisa nambahin kode, bisa manipulasi kode dan lain sebagainya tanpa merubah file yang asli. Nah, ini kenapa lama? Karena baru ya teman-teman ya. Ini udah ada hijau. Hijau, kita bersabar. Nah, ya kan bisa ngeran kan? Bentar. Nah, habis itu kita misalnya kita ini nih, f.info. Ini bisa dibuka dari HP juga, Kak? Iya, bentar. Kenapa? Bisa dibuka dari HP juga, diakses. Bisa, bisa. Oh, Maksudnya bisa dibuka dari HP bisa, cuman kan nggak bisa diedit. Nah, kalau kalau iya, kalian teman-teman mau ngedit, itu yang kayak cara yang tadi. Itu yang file yang ini, habis itu klik yang copy lah gitu, yang di sini gitu. Ini karena bahasa Turki, jadi nggak sesuai dengan sistem requirement yang berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi intinya adalah di sini yang kayak copy. Bentar, saya lihat dulu ya di sini ya, di yang ini. Nah,
Oh ya, tulisannya adalah save a copy in Drive. Nah, jadi save a copy in Drive. Save a copy in Drive. Nah, jadi teman-teman klik yang itu, yang ada tulisan save a copy in Drive. Oke? Nah, jadi ntar muncullah yang kayak gitu gitu. Nah, lanjut kita. Oke, lanjut. Ini kan udah nih, udah bisa di-run, ini juga udah bisa di-run. Nah, itulah teman-teman. Oke. Nah, itu tugas praktek kita. Jadi benar-benar lengkap ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman memanfaatkan ini dengan baik, maksudnya kayak sudah selesai nih dari awal sampai akhir, terus teman-teman memutuskan untuk membuat yang namanya summary eksekutif atau eksekutif summary, baik berupa PowerPoint atau apapun itu. Tapi ini bukan ini ya, bukan bukan sebagai tugas praktek, bukan. Ini sebagai inisiatif teman-teman aja. Kalau misalnya teman-teman mau, itu lebih bagus lagi karena itu bisa apa ya, bisa diisi PowerPoint itu, teman-teman bisa menjelaskan langkah-langkah yang teman-teman ambil pada saat mengerjakan proyek, gitu kan. Terus bisa dimasukkan juga link GitHub-nya, ya kan, link GitHub-nya untuk terus habis itu yang PowerPoint itu bisa teman-teman share ke LinkedIn. Nah, itu teman-teman bisa bisa dijadikan sebagai proyek pertama teman-teman atau portofolio pertama teman-teman, ya kan. Nah, mantap. Nah, jadi ini bagus banget teman-teman buat dijadiin portofolio pertama teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh nih, di ini aja ditulis di contoh PPT nggak ada. Maksudnya apa? Teman-teman, nggak gini loh. PowerPoint itu nggak bukan nggak diwajibkan. Emang bukan tugasnya teman-teman untuk mengerjakan PowerPoint, tapi ada baiknya untuk membuat PowerPoint, ya kan? Membuat PowerPoint tujuannya adalah untuk membuat executive summary. Biar teman-teman bisa memamerkan proyek teman-teman ke sosial media seperti LinkedIn. Nah, jadi contoh PPT, teman-teman bisa ngambil PowerPoint, ngambil template PowerPoint itu di Canva. Jadi ada satu website namanya Canva, itu itu teman udah tau lah. Maksudnya kayak sebagian besar di sini sudah pasti tahu Canva. Bahkan yang saya share sekarang ini, yang saya share screen sekarang ini, yang ini ya teman-teman ya, udah pasti tahu Canva, udah pasti. Dan bahkan yang ini teman-teman, yang gimana caranya saya bisa buat PowerPoint ini ya dari Canva. Ini tuh Canva teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau buat PowerPoint, bolehlah di Canva. Kalau misalnya mau estetik PowerPoint ya kan. Tapi kalau misalnya mau di ini, di Microsoft PowerPoint boleh. Boleh. Apa aja boleh sih sebenarnya. Intinya buat executive summary, buat portfolio teman-teman, bisa banget. Oke? Nah, jadi itulah photo session. Oke. Nah, udah selesai nih. Saya pengen ini nih, pengen apa? Pengen ngelihat lagi pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya ada ya, kalau ada. Kak, ngerjain bisa tanya-tanya nggak kalau tiba-tiba ada yang mentok atau cari dia? Oh, boleh, boleh. Kalau misalnya mau nanyain, Kak, ini udah bener belum? Ya, bisalah di PC, ya kan? Tapi kalau misalnya emang bener-bener kendalanya kendala yang kayak error atau apa, bisa didiskusikan di grup. Jadi, nggak harus saya yang jawab ya. Bisa teman-teman yang lain kalau kalau misalnya tahu duluan daripada saya, itu langsung share aja teman-teman. Oke? Bisa kayak, oh, ini kok jawabannya gitu. Jadi, langsung share aja gitu. Nggak harus nunggu saya buat jawab. Oke, bisa 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 ditanya-tanya ya di grup, bisa di PC saya juga bisa. Oke, lanjut. Saya tunggu ini ya, saya tunggu lagi. Oke, lanjut nih, Kak. Apakah Indonesia enggak kan kan di grup juga udah didiskusikan ya teman-teman ya. Ini punya waktu sekitar 4 hari dari tanggal 19 sampai 23. 19, 20, 21, 22, 23. Tapi karena sekarang malam, jadi saya asumsikan teman-teman memulai ini besok. Jadi totalnya adalah 4 hari. Ya, 21, 22, 20, 20, tanggal 20, 21, 22, dan 23. 22, 23. Nah, jadi deadline-nya adalah tanggal 23 Januari. Deadline-nya tanggal 23 Januari, teman-teman bisa mulai besok. Ya. Nah,
Untuk yang bagian paling akhir teman-teman, yang model evaluation itu ini ya, itu tidak akan ada output yang pasti harus segini akurasinya, harus segini precisionnya, harus segini recall-nya ya, karena nggak bisa kayak gitu. Karena hasil yang precision, recall, dan accuracy itu tergantung data manipulation yang teman-teman lakuin gitu. Oke? Kak, link project-nya dikirim ke Google Classroom. Iya, 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 iya. Setelah ini ya teman-teman ya, setelah kita foto session, setelah penutup, saya akan mengirimkan link proyeknya ini, link Google Colab-nya ini, sekaligus link tempat ngumpul proyeknya. Jangan-jangan nih, untuk tempat ngumpul proyeknya itu ada di link Google Form. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman isi Google Form-nya, terus teman-teman isi di Google Form itu ada yang kayak inputan link. Nah, jadi teman-teman masukin link itu, masukin link notebooknya teman-teman ya. Link notebooknya teman-teman, bukan link notebook yang teks rumpangin, link notebook yang sudah teman-teman lengkapin gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada nggak lagi nih pertanyaan nih sebelum kita mengakhiri sesi, guys? Saya tunggu sekitar 2 menit ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada lagi pertanyaan baru, berarti tambah lagi 2 menit. Ada lagi pertanyaan, tambah lagi 2 menit gitu. Oke? Berarti 16. Berarti 20.15 ya teman-teman ya. Saya tunggu sampai 20.15. WIB. Oh, maksudnya gini, maksudnya kalau misalnya teman-teman nyari contoh PowerPoint, misalnya kayak strukturnya apa aja, di slide pertama ada apa, di slide kedua ada apa, di slide ketiga ada apa, teman-teman bisa cek di LinkedIn saya. Itu ada bagian proyek, ada bagian project, tapi itu teman-teman itu projectnya benar-benar project yang versi pemula. Teman-teman bisa bisa cek di situ. Di situ ada PowerPoint yang warna hijau, PowerPoint yang warna apa, itu ada di situ tuh. Oke, cek aja di LinkedIn Igusti Agusta Dipayana. Nah, situ scroll-scroll di bagian project, itu ada PowerPoint. Nah, klik aja PowerPoint-nya. Bisa kalau misalnya teman-teman mau nyari referensi di situ bisa langsung aja. Itu aja sih. Itu yang contoh PowerPoint-nya. Bisa diambil di LinkedIn saya. Kalau kalian misalnya mau ngambil referensi di LinkedIn yang lain, boleh. Saya tunggu lagi satu menit ya teman-teman ya buat membuka sesi Q&A. Oke, udah 2 menit ya teman-teman ya. Jadi karena nggak ada pertanyaan lagi, tapi kalau kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nih langsung di PC aja di WhatsApp. Nanti akan saya usaha buat jawab ya. Teman-teman, tapi mohon maaf kalau kalau misalnya emang slow respon. Sekarang kita akan adakan ini foto session teman-teman. Oke, teman-teman kalau misalnya yang masih sempat untuk membuka kamera, silakan open cam.
untuk menjaga keestetikan ini screenshot kita ya teman-teman ya. Oke, saya ubah dulu yang change layout-nya menjadi maksimal. Oke, boleh nih. Saya tunggu nih teman-teman yang mau open cam, yang mau ya. Oke. Biar adalah dokumentasinya gitu. Bisa bisa saya kasih ke tim media buat buat di share ke Instagram story PPI Dunia dan PPI dan PTS PPI Dunia. Oke, udah ya teman-teman ya. 1, 2, 3, oke. Udah. Minta link postingan portofolionya dong, Kak. Sebenarnya nggak usah pakai link sih, lihat aja di sini. Di oh, ya dah, ya dah, ya dah. Tapi saya malu. Apa ya? Ya udah, ya udah, ya udah, ya udah. Coba saya kirim ya, bentar ya. Saya kirim, bentar ya teman-teman ya, di hold tuh teman-teman, di hold. Nah, jadi teman-teman bisa cek cek LinkedIn saya itu di kalau misalnya mau apa? Mau cuman satu teman-teman. Nah, nah, nih ya. Nah, oke. Oke, di situ teman-teman bisa langsung ini aja, bisa langsung ngelihat aja profil. Oke, oke, udah ya. Oke. Oke, saya akan foto dalam 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, yang paling akhir nih. Set, set, set. Ah, oke, terima kasih banyak teman-teman udah mengikuti sesi kita hari ini ya. Saya harap teman-teman, jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa di closing ceremony dan terus semangat dalam perjalanan teman-teman menjadi seorang data scientist. Terima kasih. Ya, sama-sama, 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 sama. Terima kasih juga ya sudah hadir di sesi.